Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Jumpa kembali dengan Pastor Daud Timotius Tangbobolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Apa kabar saudara-saudaraku? Saya berdoa selalu dan senantiasa setiap saudara-saudara yang mengklik video ini, siapapun yang juga mendukung serta memfollow channel ini, saya berdoa Tuhan Yesus memberkati saudara dan memeliharakan saudara serta memberikan damai sejahtera serta kesehatan. Kali ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk menyaksikan satu buah video, di mana video ini masih tetap di diskusi lintas agama atau debat terbuka yang diselenggarakan oleh apologet-apologet Indonesia yang cukup terkenal dan juga yang lagi rame di sejagat media sosial. Seperti apa videonya? Mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Kalian pengikut-pengikut Yusuf, kalian harus follow saya. Supaya apa? Supaya kalian bisa menggantikan ustadz kalian yang sudah babak belur, yang sudah mengatakan hari ini kita sudahi saja, ya kan? Jangan lupa ya, kalian yang follow Sob, bisukan dulu Sob. Jangan panik, jangan batuk-batuk Sob. Kalian harus follow saya supaya kalian nanti bisa menggantikan Yusuf karena ustadz kalian sudah babak belur. Jadi begini Sob. Pertama, kamu sudah mengakui bahwa sumber perdebatan antara Islam dan Kristen adalah Al-Quran, adalah kitabmu yang mengkritik, kata kamu, mengkritik ajaran-ajaran terdahulu. Tapi ketika orang Kristen tanya balik, mengkritik balik, kalian kejang-kejang, kalian marah-marah, demo di Mon bersilit-silit. Ya, jadi seperti itu Sob ya. Sekarang begini Sob. Sekali dulu saya ketawa, ya. Gini Sob, saya punya pertanyaan kepada kalian Sob. Bukan hanya kepada kamu saja Sob, kepada seluruh umat muslim. Karena saya sudah 13 tahun mendalami Al-Quran, ketika saya berdiskusi dengan Usop dan kawan-kawan, tidak pernah ada satu umat muslim yang menggunakan Al-Quran untuk menjelaskan agama Islam. Nggak pernah ada. Sekarang saya tantang Sob. Saya tantang, kalau ada umat muslim yang berani buka Al-Quran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya seputar Al-Quran, tolong ini dicatat, saya terjun dari Monas, kepala saya di bawah. Kalau ada umat muslim yang membuka Al-Qur'annya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya seputar agama Islam, yang konon katanya Quran itu mengkritik, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, kitab yang sempurna, menjelaskan segala sesuatu, tapi ternyata hampir-hampir tidak ada gunanya ketika digunakan dalam perdiskusian lintas agama. Satu pertanyaan pertama, di mana dalam Quran disuruh menerjemahkan Quran itu ke dalam bahasa Indonesia? Di mana perintahnya dalam Quran disuruh menerjemahkan huruf-huruf Arab itu ke dalam huruf abjad-abjad huruf Latin? Jawab dengan Quran. Kalau ada di Quran, saya lompat dari Monas. Yang kedua, di dalam Al-Quran katanya kitab lengkap, kitab yang jelas. Tunjuk perintah supaya umat muslim sunat di dalam Al-Quran. Kalau ada, saya lompat dari Monas. Yang ketiga, di mana dalam Al-Quran suruh naik haji ke Mekah? Kalau naik haji ada memang, suruh naik haji ada, tapi suruh naik dari Monas. Kemudian yang ketiga, di dalam Al-Quran katanya Ibrahim istrinya 2. Tunjuk dalam Quran, kalau ada Ibrahim istrinya 2, saya lompat dari Monas. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa ibunya, Islam mengatakan bahwa ibunya Ishak dan ibunya Ismail berbeda. Satu namanya Sarah, satu namanya Hajar. Kalau ada dalam Quran, saya lompat dari Monas. Kemudian yang ketiga, apalagi? Ya, udah 5 itu ya. Pokoknya 100. Saya bikin 100 pertanyaan kepada agama Islam. Kalau ada orang Islam yang menggunakan Qurannya untuk menjawab, saya lompat dari Monas. Makanya Sob, saya bilang sama kamu Sob, Quranmu itu sebenarnya hampir tidak ada lagi gunanya sekarang. Kitab suci kalian itu bukan Quran. Kitab suci kalian itu adalah hadis, kitab-kitab fikih, kitab-kitab karangan ulama, kitab karangan sipulan. Nggak ada. Nggak pernah Quran itu kalian gunakan. Coba, di antara 5 pertanyaan saya tadi, catat teman-teman, di antara 5 pertanyaan saya tadi, kalau Yusuf menggunakan Quran untuk menjawabnya, saya bersumpah akan lompat dari Monas dengan kepala saya di bawah. Kalau kamu menggunakan Quran untuk menjawab itu. Tapi ingat Sob,
Kalau jawab, jangan diedit-edit, jangan tambah-tambahi. Misalnya saya tanya sama kamu, Sob, di mana Quran perintah sunat? Kau baca, ikutilah milah Ibrahim. Sob, kalau ada di Quran Ibrahim sunat, saya terjun dari Monas. Nggak ada. Tidak ada ceritanya dalam Quran dikatakan Ibrahim itu sunat. Nggak ada. Nggak ada ceritanya. Bahkan kalau kalian baca riwayat-riwayat tentang sunatnya Muhammad, ada yang bilang Muhammad disunat Abdul Muthalib. Ada yang bilang Muhammad disunat ketika sudah lahir. Ada yang bilang Muhammad disunat malaikat. Apa 3 kali Muhammad sunat? Sampai kebingungan kalian untuk meriwayatkan Muhammad itu sudah sunat atau belum. Karena memang di dalam Al-Quran tidak pernah Allah memerintahkan Muhammad untuk sunat. Coba, dari sudut mana Sob bahwasanya kamu mengatakan begini dan begitu, kecuali dari kitab karangan-karangan. Di dalam Quran mana bahwa rumah Allah itu di Mekah? Coba tunjuk dari Quran mana. Kalau ada rumah Allah di Mekah, saya terjun dari Monas. Silakan. Terima kasih teman-teman. Habis ini sudahan dia pasti nih. Sudah gemetar dia seperti. Silakan. Oke. Jadi di sini ya 5 menit kagak ada lagi jawabannya, zong lagi, curhat lagi, malah nambah nanya. Kan kayak gitu ya. Jadi hanya menambah pertanyaan tanpa ada jawaban. Ya orang tahu berarti udah kualitas kamu tidak ada data dan tidak bisa menjawab, zong semuanya. 5 menit hanya curhat. Lah kau 5 menit hanya pengen lompat ke Monas, lompat dari Monas, ya udah lompat aja kau situ. Ya 5 menit ngomongin mau lompat dari Monas, lompat aja situ, nggak ada urusan sama aku gitu ya. Terus pertanyaan kamu itu ya nggak perlu ku jawab, aku pun bisa tanya balik. Di mana di kitab Bible Yesus mengaku Allah? Di mana di kitab Bible Yesus mengatakan sembahlah aku? Di mana di Bible dalam bahasa Yunani ada kosakata Allah? Di mana di dalam Bible ada kosakata Rasul dalam bahasa Yunani? Terus di mana di dalam Bible Yesus mengatakan akulah Tuhan pencipta langit dan bumi? Kalau ada, aku lebih ngeri lompatnya dari menara Eiffel dengan cara terbalik kepala. Itu ya kalau ada gitu. Bisa. Aku bisa juga bikin kayak gitu. Itu bukan menjawab namanya. Itu namanya framing. Ya, framing. Ya, untuk apa? Menutupi ketidakmampuan kamu. Saya juga bisa seperti itu bikin ya. Makanya aku bilang dari tadi jawab. Jong pula ya teman-teman. Zong lagi gitu ya, zong lagi masalahnya. Jawabannya kagak ada. Terus dibilangnya, oh saya mengakui Al-Quran mengkritik. Ya betul ya. Yang dikritik itu kamu perlu tahu ya. Yang dikritik itu bukan Kristen tapi Yahudi. Sudah ku bilang di awal, Kristen penumpang gelap kagak dikenal. Ingat itu. Contoh yang dikritik Al-Quran ya di dalam An-Nisa 157. Yang dikritik Al-Quran adalah Yahudi. Ya, yang menangkap Nabi Isa. Bukan Kristen. Kristen kagak dikenal. Udah dibilang dari tadi Kristen kagak dikenal. Penumpang gelap. Ingat itu. Berapa kali udah aku bilang. Ya, kau aja puter-puter dari tadi. Ya, jadi ya. Nih ya. Aku berharap ketika kamu bawa sebuah tema kepadaku di mana sumber perdebatan yang ada terjadi di Indonesia, ketika aku mengajukan sebuah argumen tapi kau tidak dapat menampilkan datanya dan hanya bacot doang, zong, framing, menyerang pribadi, itu udah kebal bagiku ya, udah kebal ya. Tapi orang tahu kualitas kamu tidak bisa menjawab dengan baik dan dengan data. Artinya apa? Apa yang ku sampaikan itu betul, tidak bisa dibantah oleh kamu sendiri. Ya, silakan kamu bantah ya. Kosakata Allah kamu bantah yang ku ajukan tadi. Alkitab tadi kamu bantah ya. Terus kosakata Rasul tadi kamu bantah. Terus apalagi yang ku ajukan kepada kamu, silakan kamu bantah semuanya. Orang dapat menonton, orang pintar berpikir ya Disya. Orang pun juga berpikir dan mereka pintar para penonton itu untuk menilai. Bahkan lebih pintar daripada kamu untuk menilainya.
Maka dari itu, ketika kamu berdebat atau berdiskusi, agar tidak dibilang asumsi, usahakan samaku itu pakai data. Jangan kau kesana kemari, ya. Aku itu pawangnya kamu, ya. Kamu aja nggak nyadar. Makanya aku nggak pernah terikut dengan apa yang kau narasikan. Pernah aku ikut ketika aku mengajukan satu argumen dari awal, maka itu akan ku kejar sampai habis. Ingat, kamu diskusi kita sebelumnya. Ingat kan tentang masalah Al-Quran di mana Nabi Daud dikatakan berzina. Akhirnya kamu akui tidak ada. Udah beres, aku kagak akan pernah kejar kamu lagi gitu. Itu kamu jujur. Nah, kalau kamu mengakui, ya silakan kamu jujur kali ini bahwa perdebatan ini terjadi karena kitab Kristen mengambil istilah Islam dan kau akui, beres kita gitu. Gak perlu kau tampilkan data dan kau hanya cukup akui saja, ya beres semuanya, ya Disya gitu. Tapi kalau kau mau bantah, silakan tampilkan datanya, ya tampilkan datanya. Untuk masalah framing kamu, masalah sunat, bla 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 dan yang lainnya, aku gampang itu jawabnya, Dis. Aku bilang dalilnya ada di otakku semuanya, ya ada di otakku semuanya itu dalilnya yang kau pertanyakan. Jadi kau kagak usah dulu tanya masalah itu. Silakan ya, silakan kau jawab dulu tentang masalah sampulnya tadi. Ya, kalau tidak bisa, aku satu kali putaran lagi, mungkin kamu kusuruh tanggapi, habis itu tanggapan akhir dariku. Silakan ya, kalau seperti itu. Tolong tunjukkan datanya, silakan. Baik teman-teman, si Usup sudah mewek-mewek dan sudah menyudahi, ya. Usup ingat, Yusuf ingin menyudahi acara ini karena dia sama sekali tidak bisa membantah apa yang saya katakan. Sup, jangan batuk-batuk terus, Sup. Jangan batuk-batuk, dibisukan. Baik, yang pertama, tadi saya memberikan kepada dia 100 pertanyaan. Belum jalan. Oke, baik. Baik, silakan, mana waktunya, Sup? Batalin dulu. Waktunya. Mana waktunya, Sup? Batalin, kirim lagi ke aku, ayo. Bentar, sabar. Aku pencet atau kamu nih? Sudah saya, sudah saya. Baik. Ya, seperti terakhir ya. Wah, sudah minta round terakhir kan? Ya, jadi teman-teman ya. Ya kalau kamu nggak tunjukkan data. Nggak, oke lah. Baik, terakhir. Jadi begini ya teman-teman ya. Jadi seperti saya bilang, selama saya diskusi dengan orang-orang Islam, selama 13 tahun saya dalami Al-Quran, saya baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas sampai Al-Fatihah, bolak-balik, sampai lepas sampulnya. Saya memang tidak pernah menemukan ada orang Islam yang berdiskusi dengan saya menggunakan Al-Quran menjadi buku untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Makanya ada pertanyaan seperti ini, benarkah Quran sebagai kitab penjelas hanyalah gombal? Ternyata Yusuf PI membuktikan bahwa Quran hampir tidak ada gunanya untuk menjelaskan apa itu Islam. Pertama, saya tanya tadi sama Yusuf, Sob, di mana Sob di dalam Al-Quran bahwa umat Islam itu harus menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Indonesia? Tidak ada jawabannya. Bahwa Quran kitab yang menjelaskan segala sesuatu ternyata bagi Yusuf hanyalah hiasan. Kemudian yang kedua, Sob, di mana dalam Quran? Kamu sunat, Sob? Iya, saya sunat. Mana perintahnya untuk sunat dalam Quran? Kagak ada. Mana Ibrahim sunat dalam Al-Quran? Kagak ada. Istrinya Ibrahim 2 dalam Quran? Kagak ada. Ibunya Ishak dan ibunya Yakub berbeda dalam Quran? Kagak ada. Semua yang diceritakan Yusuf tentang agama Islam, sumbernya bukan dari sini nih. Bukan dari kitab ini. Sumbernya adalah dari kitab-kitab di luar sini. Makanya Yusuf, tolong ajukan kepada kementerian supaya negara merubah kitab suci kalian, bukan lagi Al-Quran. Kenapa? Karena ternyata Al-Quran itu tidak kalian gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar agama Islam.
Ketika kalian bilang, orang-orang Kristen, yang disalibkan itu bukan Isa. Isa itu diselamatkan. Yang disalibkan itu adalah Yudas. Di Quran mana tertulis seperti itu? Zong, tidak ada. Makanya saya bilang kitab suci kalian itu bukanlah Al-Quran, sob. Tapi kitab suci kalian itu adalah omongan-omongan, omong-omong yang tidak tahu siapa sumbernya dari mana. Coba, di mana? Yang disalibkan itu adalah Yudas Iskariot. Mana? Dari mana? Tidak ada. Kemudian kamu tadi ngajukan pertanyaan saya. Kalau begitu, saya juga bisa ngajukan pertanyaan kepada kamu. Mana Yesus ngaku bahwa dirinya adalah Allah? Gak ada, sob. Gak ada. Ngapain Yesus ngaku Allah? Allah itu adalah Tuhannya Muhammad yang kata Aisyah bahwa Allah tiada lain, tugasnya hanyalah menuruti keinginan Muhammad. Aisyah ngomong seperti itu. Di mana dalilnya bahwa Aisyah ngomong seperti itu? Oh, ada. Ada, bukan gak ada. Nih, bahwa Aisyah nih kata, aku tidak melihat Tuhanmu, wahai Muhammad, Rabbmu, kecuali begitu sigap menuruti keinginanmu. Memang, sob, bahwa Allah itu tugasnya menurut Aisyah adalah menuruti keinginan Muhammad. Makanya mustahil Yesus mengaku sebagai Allah. Nggak ada ceritanya. Coba baca Quran surat Al-Ahzab ayat 50 dan 51. Bagaimana di situ perempuan-perempuan boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Kalau Muhammad suka, maka Muhammad boleh menggauli mereka. Muhammad juga boleh menggauli wanita-wanita yang sudah diceraikan berdasarkan surat Al-Ahzab ayat 51. Ada. Lalu apa kata Aisyah? Demi Allah, saya tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti keinginanmu. Hadis riwayat Bukhari 4414. Ada dalilnya. Coba, kalau kamu bertanya lagi kepada saya, mana di dalam bahasa Yunani ada kata Rasul? Tidak ada. Tidak ada. Saya berani jawab. Semua yang kamu tanyakan pertanyaan kepada saya jawab pakai Bible. Tapi kalau ada satu saja pertanyaan saya, Sob, satu pertanyaan saya seputar agama Islam, kalau kau jawab pakai Quran, saya catat semua rekam. Saya terjun dari Monas kalau ada orang Islam yang ketika saya tanya tentang agama Islam dibuka Qurannya. Saya pastikan Quran tidak berguna bagi seorang Islam ketika saya bertanya kepada dia tentang Al-Quran. Terima kasih. Makasih bang. Silakan. Katanya sudah tadi, Sob, sudah meninggal ini. Loh, kamu yang duluan bikin waktu, ya aku yang terakhir lah nanggapin. Baik, silakan, Sob. Ditanggapi dong, Sob, ini, Sob. Ya, silakan. Saya ambil air minum dulu, Sob, ya. Udah haus saya, Sob. Nah, pencet dulu waktunya. Udah. Saya ambil air minum, sambil air minum, silakan. Oke ya teman-teman semuanya, zong lagi kan kayak gitu edis dia pasti kayak gitu, zong lagi ya, nggak ada lagi datanya zong. Pasti zong, udah nggak bakalan bisa dia jawab saya ya, dari awal saya kejar itu aja nggak bakalan bisa dia jawab ya. Lalu dia coba cari remis untuk menutupi ketidakmampuan dia menjawab argumen saya. Lalu bawa-bawa pertanyaan ini, pertanyaan itu, Al-Quran begini, Al-Quran begitu, Nabi begini, Nabi begitu. Ya, untuk apa? Untuk orang supaya lupa atas pertanyaan saya. Nggak bakalan ya. Saya sudah bilang, kalau saya berargumen, mengajukan satu pertanyaan, itu saya kejar sampai habis. Ya, kecuali dia mengaku atau dia menampilkan data. Kalau tidak ada data, tidak mengaku geming, ya terserah dia mau bahas apapun, orang bisa nilai. Oh, berarti orang ini nggak ada ilmunya, ya dia tidak bisa menampilkan data, tidak bisa membantah argumen saya. Kan orang bisa nilai jadinya seperti itu ya. Zong lagi. Kalau untuk masalah Al-Quran, di mana Muslim itu ketika ditanyakan, dia memakai Al-Qurannya. Des, Al-Quran itu ada di otakku ya, Des ya. Ya, ada di otakku. Bahkan ku bisa terjemahkan kata per kata Quranku ya.
Bukan seperti Bible-mu. Satu ayat aja susah dihafal. Ya. Kayak gitu. Al-Quran itu ada di dalam otakku. Ya. Bahkan aku tanpa kamus bisa menerjemahkannya. Ingat itu. Ya. Jadi aku perlu jawab pertanyaan kamu itu nggak perlu. Ya. Kagak perlu sama sekali. Karena apa? Kamu saja tidak menjawab pertanyaanku. Dan kabur gitu. Kau mau pertanyaanmu dijawab olehku. Enak kali kau. Zong ya. Jadi dis ya, agar ya nanti kalau ketemu aku lagi di lain waktu, kamu siapkan datanya. Jangan bikin malu umat Kristen. Ketika ditanyakan satu hal kamu kagak bisa jawab. Padahal ini adalah pertanyaan ecek-ecek. Kenapa aku bilang ecek-ecek ya? Di mana Kristen mengambil kosakata Allah? Adakah di dalam bahasa Yunaninya Allah? Kata kamu kagak ada. Terus adakah kosakata Yunaninya kosakata Rasul? Kata kamu nggak ada. Secara tidak langsung des, kamu sudah mengakui bahwa inti permasalahan perdebatan yang terjadi di Indonesia adalah dari kitabmu. Ya. Dari kitabmu. Udah tahu bahasa aslinya nggak ada kosakata Allah. Udah tahu nggak ada bahasa aslinya kosakata Rasul. Udah tahu nggak ada bahasa aslinya Alkitab. Tapi Kristen Indonesia memakai kosakata tersebut. Artinya kau mengakui ya inti permasalahan yang terjadi saat ini adalah gara-gara Kristen memakai istilah Islam. Kau saja sudah akui tentang masalah itu. Nah, coba kau pede sendiri gitu ya. Pede sendiri dengan keagamaan kamu. Makanya kusarankan kepada kalian ya agar tidak kalah argumen denganku, siapkan data. Terus kalau bisa kalian itu biar tidak terjadi lagi perdebatan di Indonesia ini, pakai keagamaan kalian dengan pede. Ya, sekali lagi ku sampaikan itu. Silakan kalian pakai teos, mau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya Dewa, silakan. Ya, umat Islam gak mau tahu. Terus kalian mau pakai kosakata Evangelion, bukan Injil, terserah. Umat Islam gak mau tahu. Kalian mau namakan kitab kalian itu Biblos dari Yunani, ya. Dah, terserah umat Islam gak mau tahu. Yang penting kagak ambil kosakata Alkitab. Ya, itu saja. Artinya betul Edis di sini ya dia mengakui bahwa inti permasalahan itu adalah kosakata bahasa yang digunakan oleh pihak kekristenan. Maka dari itu teman-teman semuanya, mari kita serukan sebagai umat Islam ya, hapus kata Allah di Bible, hapus istilah-istilah Islam yang ada di kitab Edis. Allahu Akbar ya teman-teman semuanya ya. Nanti saya harap Edis bisa menampilkan datanya biar orang bisa menilai Edis bisa jawab argumen saya. Jadi cukup itu yang kusampaikan Dis. Kurasa nggak ada lagi yang perlu dibahas gitu. Baik, baik. Terima kasih Sob. Intinya Yusuf lari dari pertanyaan-pertanyaan seputar agama Islam ketika masuk ke pembahasan. Terserah kau lah. Oke. Terserah kau. Terima kasih Sob. Sampai ketemu lagi Sob. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Baiklah saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sampai di sini video yang Pastor Daud upload. Kiranya video ini boleh menyukakan hati kita terlebih lagi untuk menyukakan hati Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, satu jiwa dimenangkan, maka seluruh penghuni surga bertempik sorak dan bergembira ria. Malaikat-malaikat Tuhan semuanya menyambut kemenangan itu dan nama Tuhan dimuliakan. Nah, buat apologet-apologet semuanya, tetap semangat dan juga tetap sukacita karena ada upah yang Tuhan sudah sediakan serta mahkota kehidupan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.